Belakangan dalam berbagai kasus seperti yang disebutkan tadi 5-6 kasus, ada yang jadi perdebatan publik tentang business judgment rules, Pak. Ya, yang semakin ke sini pimpinan institusi bisnis, katakanlah direksi itu terancam dengan keputusan yang dia bikin, sehingga muncullah istilah kriminalisasi terhadap mereka. BJR itu kan kalau nggak salah kan menyebutkan bahwa direksi itu meskipun pada akhirnya menghasilkan keputusan yang menyebabkan dia rugi, tapi kalau sepanjang dia melakukan itu dengan itikat baik dan prosedur yang benar, maka dia tidak bisa dipidana. Apakah ilmu seperti ini atau teori seperti ini dimiliki oleh semua jaksa atau hakim? Di ilmu hukum ada kebijakan itu tidak boleh dikriminalisasi meskipun salah. Meskipun kalau tidak ada mens rea, meskipun merugikan. Kalau tidak ada mens rea untuk melakukan itu, tapi melakukan ini kan tugas bisnis. Saya bisa rugi, bisa untung. Itu bisa dilakukan begitu. Apalagi dalam faktanya ada beberapa yang ternyata untung masih diadili juga karena katanya prosedurnya tidak benar. Betul. Ya toh. Kayak kasus Bu Ira kan begitu. Kasus Bu Ira itu kan untung di mana-mana. Katanya salah prosedur, salah apa. Jadi kan gini, hukum itu kan ada satu actus reus. Actus reus itu perbuatannya yang kalau korupsi itu ya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Ada enggak ini dulu? Gitu. Nah, ini bisa ada kalau itu di dalam prosedur biasa yang misalnya tidak menyangkut kebijakan yang harus ditempuh karena bisnis, kan gitu kan? Misalnya orang beli kapal sekian gitu kan, ternyata untung. Tapi karena prosedurnya diputus lewat ini salah, meskipun sudah untung, disalah-salahkan gitu. Nah itu actus reusnya dia cari, tapi mens rea-nya dia tidak dia ukur. Mens rea itu niat jahat. Apa ukuran niat jahat itu sudah ada di dalam hukum. Sudah tahu bahwa ini dilarang dan kalau dilakukan akan mengakibatkan ini. Kan gitu kan. Bisa menduga bahwa akan terjadi ini. Yang ketiga lalai tidak mempertimbangkan ini. Itu bisa dimasukkan ke dalam niat, ke dalam mens rea gitu. Nah, ini yang sekarang itu yang jadi soal dalam banyak kasus itu mens rea-nya di mana ya? Persis. Iya kan? Persis. Ini mens rea-nya di mana kok orang bisa digiring ke pengadilan begitu? Meskipun saya katakan, Pak, apakah orang kalau membuat kebijakan dan tidak ada bukti merugikan diri sendiri, bisa tidak dijadikan tersangka?